Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Indonesia hebat, anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kali ini bersama Bu Ica akan membahas materi mengenai pernikahan dalam Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran ini, sekarang coba kalian lihat foto dan video berikut. Amati fotonya ya. Dan kemudian tonton video berikut ini. Saya terima pernikahan dengan kawinnya Alisa Paramita Dalisa binti Richard Vincent Dalisa dan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Barakallahu wa barakatuh. Wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, setelah kalian melihat foto dan menonton video barusan, apa nih yang muncul di benak kalian? Ya, benar sekali. Foto dan video tersebut merupakan rangkaian pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun suatu rumah tangga. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran lebih jauh lagi, setelah kalian mempelajari materi pernikahan dalam Islam ini, kalian diharapkan untuk bisa menjelaskan pengertian pernikahan, kemudian juga dapat menjelaskan dalil nakli tentang pernikahan, lalu menganalisis rukun nikah serta syaratnya, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan ada 4 nih. Yang pertama secara etimologi. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Nah, secara istilah, pernikahan berarti suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Lalu ada lagi nih, menurut kompilasi hukum Islam, pernikahan berarti akad yang kuat atau mitsaqon ghalidhon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Dan yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dalil dari pernikahan. Dalil nakli pernikahan salah satunya terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rukun dan syaratnya. Rukun nikah itu hanya 5 loh. Yang pertama, calon suami, calon istri, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab qabul. Apa nih hikmah yang didapat setelah melangsungkan pernikahan? Ada beberapa hikmah, diantaranya dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi, mendapat generasi penerus yang sah, terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dan perempuan, mendatangkan pahala, terjalinnya tali silaturahim antar keluarga, membukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ada kuis nih. Coba kamu ingat kembali proses pernikahan yang ada di sekitarmu. Deskripsikan apa saja hal yang sering ada di dalamnya. Kemudian kelompokkan setiap hal tersebut berdasarkan hukum pernikahan. Oke, terima kasih. Sekian materi dari Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
kasih.